Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi. Tadi sudah mengikuti motivasi pagi. Mudah-mudahan anak-anakku mendengarkan semuanya apa yang Ustadz instruksikan kepada anak-anakku sekalian, kemudian juga apa yang harus anak-anakku benahi, apa yang harus anak-anakku perbaiki ya, pada saat masuk kelas, pada saat mau ngabsen, murojaah. Tadi sudah panjang lebar Ustadz sampaikan di kesempatan motivasi pagi tadi. Nah, sekarang jadwal Al-Quran ya. Jadwal kita ini jadwal jam ketiga ini ya kalau nggak salah. Jadi tetap Ustadz masih menggunakan video yang Ustadz unggah di YouTube. Kalian tetap menyimaknya di YouTube seperti yang Ustadz katakan di motivasi pagi tadi. Ustadz dengan beberapa ustadz yang lain tidak bisa masuk di sekolah karena mau bertakziah ke luar kota. Mohon sekali lagi didoakan mudah-mudahan kami selamat semuanya sampai tujuan dan kembali ke Sumeneb lagi dalam keadaan sehat ya. Sehingga nanti kita bisa berjumpa secara Zoom ya, tidak lagi di YouTube. Untuk sementara kita masih menggunakan YouTube ini karena kondisinya seperti itu tadi. Sekarang jadwal Al-Quran ya. Jadwal kita belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran yang benar, belajar membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran, setelah belajar kemudian mengajarkan Al-Quran. Walaupun hanya beberapa ayat kita ajarkan, walaupun kita hanya ada beberapa ilmu tentang Al-Quran. Saya bisa Al-Quran baca surat Al-Fatihah Ustadz. Kalau kalian mengajarkan surat Al-Fatihah itu kepada adik-adik kelasnya, kepada adiknya yang punya adik di rumah, atau kepada orang tuanya yang masih belum paham, yang belum hafal Al-Fatihah, itu luar biasa. Itu pahalanya jelas akan mengalir. Amal jariah kalian itu pada saat kita mati kemudian kita pernah mengajari 1-2 ayat kepada orang yang belum mengenal ayat, orang yang belum mengenal bacaan Al-Quran, kemudian dia membaca kalimat yang kalian ajari itu kepada mereka, maka kalian akan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama dia membaca apa yang kalian ajarkan. Nah, begitu juga kita sekarang belajar Al-Quran dulu. Nanti kalau sudah mulai banyak yang kita dapati dari ilmu-ilmu Al-Quran ini, apa yang sudah kita dapati dalam menghafal Al-Quran, kemudian silakan kalian boleh untuk mengajari adik-adik kalian atau orang-orang yang lain yang ingin belajar Al-Quran. Sebelumnya mari kita buka dulu pembacaan doanya ya. Kita masih belum berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Ustadz akan pandu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil 'azim nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqlib bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah sudah selesai kita baca doa sebelum belajar Al-Quran. Selanjutnya anak-anakku sekalian, pada kesempatan pekan yang lalu capaian hafalan kita sudah nyampe pada ayat 9, sudah 2 warna. Jadi 2 warna sudah kita hafal bersama-sama, walaupun ada beberapa siswa yang belum menyetorkan ayat 6 sampai ayat 9. Tetap hari ini Ustadz tunggu, karena nanti sore kalian akan sudah mulai setoran dari ayat 10 sampai ayat 13. Nah, sekarang materinya adalah materi tahsin. Jadi materi tahsin itu adalah materi tentang perbaikan bacaan Al-Quran. Jadi bukan menghafal Al-Quran, tetapi cara memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, kalian supaya bacaan Al-Qurannya bagus, maka diperhatikan materinya sekarang adalah ayat 10 sampai ayat 16. Jadi yang sudah di murojaah tadi itu. Kita langsung ya di ayat 10, silahkan dibuka Al-Qurannya. Saya harap semuanya sudah buka Al-Quran. Kemudian juga jangan lupa pensil, siapkan pensil. Nanti dikasih tanda pada saat Ustadz berhenti di mana, pada kalimat mana Ustadz berhenti, di situ silahkan dikasih tanda. Pakai pensil, jangan pakai bolpen, biar tidak kotor Al-Qurannya. Silakan disimak ayat, dimulai ayat 10. Ustadz akan memulai. Setiap Ustadz baca satu kalimat, kalian ngikuti ya, diikuti. Ustadz mulai dari bacaan tawaf dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan bacaannya ya, prioritaskan bacaannya harus mirip-mirip dengan yang Ustadz ajarkan. Kalau suara nggak bisa makan, tapi kalau nada masih bisa. Nadanya ini nada nahawan, jadi silahkan diikuti, insya Allah mudah nadanya. Saya lanjutkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Silakan diikuti. Berhenti di situ ya. Saya lanjutkan. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Diikuti. Kalau Ustadz dengung, diikuti juga dengung. Jangan sampai tidak dengung. Kalau Ustadz dengung, kalau Ustadz jelas. Kalau Ustadz panjangnya lebih dari 2 harakat, silahkan diikuti. Pokoknya samakan dengan bacaan yang Ustadz ajarkan. Lanjutkan. Wa idza qila lahum la
tufsidu fil ardi qalu. Berhenti di situ. Sudah? Oke. Kemudian dilanjutkan lagi. Qalu innama nahnu muslihun. Dimulai dari qalu ya. Baik, saya lanjutkan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingat ya. Ala innahum. Ala lanya panjangnya lebih dari 2 harokat. Kita pakai yang 4 harokat ya. Saya lanjutkan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'min. Yuk diikuti. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Diikuti. Saya lanjutkan. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baik. Kemudian lanjut, ini sudah satu warna ya. Nah, ini sudah satu warna. Kemudian warna selanjutnya di ayat 14. Disimak baik-baik. Kalau Ustadz dengung, tolong dengung. Nah, kalau Ustadz agak panjang, tolong dipanjangkan juga. Pokoknya samakan dengan yang Ustadz ajarkan. Ayat 14 sekarang disimak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, saya lanjutkan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Berhenti di situ, silakan dikasih tanda. Ayo diikuti. Kemudian dimulai dari qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Diikuti. Saya lanjutkan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Baik. Terakhir disimak. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Awas, berhenti di situ, silakan dikasih tanda. Ayo diikuti. Ya, kemudian diulang dari fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Diikuti. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak. Jadi itulah tahsin pada ayat surat Al-Baqarah ayat 10 sampai ayat 16. Yang perlu diperhatikan, ayo
tadi kan sudah dicatat ya, sudah dikasih tanda pakai pensil berhentinya di mana, kemudian memulainya dari mana. Nah kemudian Ustadz evaluasi beberapa waktu yang lalu, beberapa pekan yang lalu ya sepertinya ya, anak-anakku kan sudah dikasih tugas dengan menjapri suaranya, bacaannya, kemudian dijapri ke Ustadz. Ustadz nilai, bukan nilai, Ustadz komentari, Ustadz koreksi bacaannya. Ya seperti itulah kekurangan kalian. Yang masih belum dikoreksi, takutnya masih ada yang belum dikoreksi, silahkan boleh komplain, boleh nanya Ustadz japri lagi, Ustadz saya belum dikoreksi, mana yang salah, boleh. Soalnya itu banyak kan, Ustadz kan ngajar kelas 2 juga, ngajar kelas 3 juga. Jadi semua siswa itu japri ke saya. Jadi satu ya dibagi. Jadi hari ini sampai besok Ustadz koreksi kelas ini. Jadi nggak bisa selesai langsung satu hari selesai. Karena ngajarnya 3 kelas sekaligus. 7 kelas ya, 7 kelas sekaligus pelajaran Al-Quran. Semuanya saya kasih tugas begitu. Nah, perhatikan di ayat 10, Ustadz akan rinci bacaan-bacaan yang sering keliru, sering disepelekan. Boleh jadi dia sudah tahu hukumnya tapi dia tidak mempraktekkan hukumnya, atau bahkan dia ada siswa yang masih belum tahu ilmunya. Saya urut dari ayat 10 ya. Coba perhatikan fi qulubihim. Fi qulubihim itu ayat 10. Itu ayat 10. Fi qulubihim maradun. Bihim, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini bacaan idgham mimi. Mim bertemu dengan mim, hukumnya dengung. Dengungnya itu kira-kira 2 harokat ya, 2 harokat sama dengan maktobi. Jadi ketika dengungnya itu lamanya itu seperti 2 harokat. Fi qulubihim maradun, bihim maradun. Kemudian maradun tanwin dhammah bertemu dengan huruf fa. Bacaan ikhfa ini juga didengung, samar kan? Maradun fazadahumullahu marada. Maradun. Jadi kalau ada anak-anakku yang baca maradun fazada, salah. Bacaan itu salah. Yang benar maradun kan bunyinya 2 harokat. Artinya ikhfa itu samar, tanwinnya samar kepada huruf fa. Jadi cara bacanya maradun fa gitu. Kemudian walahum adzabun alimum. Jadi Ustadz akan mencari-cari yang dengung. Jadi ini akan Ustadz ajarkan ini yang dengung loh, ini yang dengung gitu. Perhatikan ya. Adzabun alimum, bun itu jelas dia bacaan izhar. Jadi tidak perlu saya terangkan yang jelas-jelas dulu. Soalnya rata-rata kan nggak tahu dibacanya jelas semua. Jadi Ustadz akan menyampaikan hal-hal yang didengung. Alimum bima kanu yakdzibun. Alimum dengung. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf ba, bacaan iqlab. Ya, alimum bi, jangan dibaca alimum bima, salah. Kemudian lagi wa idza qila lahum, ini yang banyak qatiku, tempatnya huruf qaf ya, huruf qaf itu di aqsal lisan, pangkal lidah. Qatiku, bedakan dengan huruf kakiku, bak. Kalau huruf qaf qatiqu, baqo. Nah, bedakan hurufnya. Jadi pada saat pengucapan wa idza qila, yang mengucapkan wa idza qila salah. Yang benar wa idza qila lahum, seperti itu ya. Kemudian qalu innama, ini sering banyak juga yang salah. Innama ini tidak didengung biasanya. Saya dapati masih banyak. Nun bertasdid, coba innama di ayat 11-nya, innama nun bertasdid
Gunnah itu dua hurufnya, nun bertasydid dengan mim bertasydid, itu dengung. Cara bacanya innama, innama. Kalau dibaca innama keliru, salah. Yang benar innama, seperti itu. Kemudian lagi muslihun, hun. Ini banyak yang masih belum bisa menempatkan huruf H di mana. Huruf H tempatnya di ini, di tengah-tengah tenggorokan. Ha-hi-hu, di sini tempatnya. Sama ketika membaca surat bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Him, ha-hi-hu, bah, hu-han, hani-hahna, ha. Jadi tempatnya ha di tengah tenggorokan ini sama dengan huruf ain. Ain, ha hurufnya di sini. Sehingga bunyinya innama nahnu muslihun. Hun, ha. Perhatikan ya. Beda dengan huruf ha. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, nirrahim, salah. Yang benar ar-rahim, him halus. Him. Begitu ya. Selanjutnya sudah 21 menit. Saya tahsin ayat yang 12 ya. Nampaknya tidak sampai selesai ke bawah. Asalkan sudah tahu mana-mana yang rawan, kalian bacanya. Ala innahum, perhatikan huruf ala di atasnya itu ada seperti harokat bendera. Kalau ada seperti itu panjangin. Jadi dua kalimat tobi'i, panjangnya 4 harokat. Ala innahum, nah, seperti itu ya. Innahum, awas nun bertasydid dengung. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, ada yang masih belum bisa mengucapkan huruf shin. Mari kita latih huruf shin seperti apa. Syashi syubash, syashi syubash, sya. Bedakan dengan huruf sasi subas. Nah, ini huruf shin. La yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Walakin la yash'urun. Nah, huruf ain, nah ini lagi yang banyak salah. Bukan a ya, tahu huruf ain? A, i, u. Tempatnya sama dengan huruf h di sini nih, tengah-tengah tenggorokan. A, i, u. La yash'urun, u. Urun, la yash'urun. Bukan yash'urun, yash'urun, bukan u tapi u. Sama dengan pengucapan a'udzu billahi, a'udzu billahi. Awas, bukan au, bukan au, tapi au. Bukan juga au. Ya, a bukan a, tapi a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, jadi jubaj. Cara melatihnya seperti itu. Jadi setiap huruf itu bisa dilatih anak-anak sekalian ya. Baik, demikian siswa kelas 7A ataupun 7B yang pada saat ini telah mengikuti dengan baik mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah memudahkan belajar Al-Quran kalian dan tetap istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Ya, mohon maaf sekali lagi kalian hanya menonton di video YouTube ini, tidak melalui Zoom seperti biasa, karena tadi Ustadz ada kepentingan, ada berhalangan. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala di sisi Allah dan tidak mengurangi semangat belajar kalian. Ya, mari kita tutup dengan bacaan selesai membaca Al-Quran, kemudian ditutup dengan doa kafaratul majlis.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa nanti sore setoran ke masing-masing kelompoknya, ke masing-masing ustadz yang sudah siap untuk menunggu setoran kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.